Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada pertemuan hari ini, di mata kuliah analisis vektor, kita akan membahas mengenai materi pengertian vektor. Namun sebelum kita membahas tentang pengertian vektor, maka di sini saya akan terlebih dahulu memberikan sedikit penjelasan mengenai perbedaan antara vektor dan skalar. Nah, kita tentu tidak asing lagi mendengarkan macam-macam besaran di dalam fisika, seperti besaran, temperatur, volume, dan kelajuan, di mana temperatur, volume, dan kelajuan ini itu dapat ditentukan dengan angka real atau angka nyata. Nah, untuk besaran seperti ini, besaran yang bisa ditentukan dengan angka real atau nyata, besaran seperti ini biasanya disebut dengan skalar. Jadi karena temperatur, volume, dan kelajuan ini bisa ditentukan dengan angka real, maka temperatur, volume, dan kelajuan ini termasuk dalam kategori besaran skalar. Namun, ada juga beberapa besaran yang tidak hanya memiliki angka real, tapi juga memiliki suatu besar atau nilai dan juga memiliki arah. Nah, besaran yang memiliki angka real memiliki besar atau nilai dan juga memiliki arah inilah yang biasa disebut dengan istilah vektor. Lalu besaran-besaran apa yang masuk dalam kategori besaran vektor? Yaitu seperti gaya, percepatan, momentum, dan tentu masih banyak lagi besaran-besaran yang lain yang nanti bisa kalian cari sendiri yang mana saja termasuk dalam besaran skalar dan mana saja yang termasuk dalam besaran vektor. Nah, dari penjelasan tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa sesungguhnya skalar itu adalah besaran atau kuantitas yang hanya memiliki nilai tetapi tidak memiliki arah. Sementara vektor itu sendiri adalah besaran atau kuantitas yang mempunyai nilai atau besar dan juga memiliki arah. Jadi di sini kita bisa melihat letak perbedaannya di mana antara besaran skalar dan besaran vektor itu sendiri, bahwa kalau skalar itu hanya memiliki nilai dan besar, tidak memiliki arah, sementara untuk vektor itu merupakan besaran yang mempunyai nilai dan juga mempunyai arah. Jadi dari sini kita bisa menarik sebuah kesimpulan bahwa pengertian dari vektor itu sendiri merupakan adalah besaran atau kuantitas yang mempunyai nilai atau besar dan juga memiliki arah. Nah, lalu apa fungsi vektor dalam kehidupan kita sehari-hari? Untuk fungsi vektor itu sendiri, mungkin di dalam dunia kita itu tidak serta-merta kita bisa menjumpai fungsi vektor itu sendiri, ya, dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi secara tidak langsung, konsep-konsep vektor itu sendiri banyak terjadi di kehidupan nyata kita, banyak terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, di sini banyak sekali sebenarnya fungsi vektor, tapi yang Ibu ambil untuk dijelaskan pada kesempatan hari ini, itu Ibu mengambil untuk manfaat vektor dalam ilmu sains komputer, kemudian apa manfaatnya vektor dalam permainan layang-layang, dan bagaimana manfaat vektor itu sendiri dalam olahraga panahan. Nah, untuk manfaat yang pertama, manfaat vektor itu sendiri dalam ilmu komputasi atau dalam ilmu sains komputer, itu biasanya vektor digunakan untuk membuat gambar-gambar grafis. Di mana gambar-gambar grafis itu sendiri biasanya tersusun dari atau terbentuk dari koordinat-koordinat. Biasa juga terbentuk dari kombinasi antara titik-titik dan garis-garis yang tentu membutuhkan rumus matematika tertentu. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa dalam konsep vektor itu sendiri ada
koordinat-koordinat atau sumbu-sumbu yang biasanya dalam dua dimensi dan 3 dimensi. Ada sumbu X, Y, dan juga Z kalau dalam konsep ruang vektor 3 dimensi, ya itu. Jadi kalau seperti itu, secara tidak langsung dalam ilmu komputasi atau dalam sains komputer, dalam ilmu sains komputer, ternyata ada konsep vektor yang kemudian berlaku di dalamnya. Tuh. Kemudian yang berikutnya, bagaimana manfaat vektor dalam permainan layang-layang. Kita biasa melihat bagaimana seorang pemain layang-layang bisa melihat dan menyaksikan sendiri layang-layangnya yang sedang mengudara atau layang-layangnya yang sedang terbang di udara. Itu biasanya pemain yang memainkan layang-layang itu bisa menyaksikan dan melihat sendiri bagaimana layang-layangnya terbang atau bagaimana layang-layang mengudara. Nah, di situ sebenarnya kondisi di mana pemain layang-layang bisa menyaksikan dan melihat sendiri layang-layangnya yang mengudara, itu sebenarnya ada konsep vektor di dalamnya, bahwa layang-layang antara layang-layang dengan pemain layang-layang itu sendiri tidak saling lurus, ya, tidak saling lurus sehingga mampu melihat layang-layangnya yang sedang mengudara. Nah, di sini pada permainan layang-layang seperti itu, kejadian seperti itu ada konsep vektor yang kemudian berlaku di dalamnya. Nah, lalu bagaimana manfaat vektor itu sendiri dalam kegiatan olahraga panahan? Sebenarnya dalam kegiatan olahraga panahan, ketika seorang pemanah itu menarik anak panah dari busurnya, setiap gerakan dari arah anak panah itu ketika menuju sasarannya, itu sebenarnya ada konsep penjumlahan vektor di dalamnya. Jadi kalau seperti itu, ternyata dalam olahraga panahan sekalipun juga ada konsep vektor yang berlaku di dalamnya. Itu ya. Nah, next kita akan membahas mengenai notasi vektor. Secara grafis, vektor direpresentasikan atau digambarkan dengan sebuah anak panah atau bagian garis berarah yang mengindikasikan arahnya. Besar vektor ditentukan dengan panjang dari anak panah menggunakan satuan yang tepat. Untuk lebih memperjelas mengenai seperti bagaimana vektor ketika direpresentasikan lewat gambar, itu bisa kita perhatikan gambar berikut. Di sini ada sebuah garis, ya. Garis yang ada panahnya. Ini merupakan gambar vektor OP, di mana ujung pangkal O dari anak panah ini disebut titik asal atau titik pangkal vektor, dan ujung kepala P ini disebut dengan titik terminal atau titik terminus. Nah, untuk melambangkan atau menotasikan sebuah vektor, kita perhatikan gambar vektor berikut. Di sini ada gambar vektor OP, ya. Di sini ada gambar vektor OP. Secara analitis, vektor itu bisa dilambangkan oleh sebuah huruf, ya, dengan anak panah di atasnya. Jadi untuk melambangkan vektor itu biasanya dilambangkan dengan huruf kapital, ya. Huruf kapital, taruhlah misalnya vektor itu kita beri nama dengan nama huruf kapital A, ya. Untuk melambangkan bahwa itu adalah sebuah vektor, ya, bahwa A kapital ini adalah sebuah vektor, maka kita lambangkan dengan garis panah, ya, garis panah di atasnya. Dan ada juga sebenarnya beberapa referensi yang bisa kita lihat bahwa kadang-kadang ada juga yang menuliskan atau melambangkan vektor itu dengan huruf kapital A yang dicetak tebal, ya. Ada juga bahkan yang biasa memberikan penamaan vektor itu dengan penamaan huruf kecil, ya. Ada juga biasa kita temukan memberikan nama vektor itu dengan huruf kecil dengan diberikan garis panah di atasnya. Lalu bagaimana untuk melambangkan besar vektor atau panjang vektor?
Nah, tadi untuk melambangkan vektor, kita lambangkan dengan lambang seperti ini atau bisa dengan cetak tebal huruf kapital seperti ini. Nah, sementara untuk besar vektor atau panjang vektor itu bisa kita nyatakan dengan huruf kapital A, huruf kapital diberikan garis panah di atasnya dengan ada garis lurus di samping kanan kirinya. Bisa dinyatakan atau dilambangkan panjang vektor seperti itu. Ada juga kondisinya hanya melambangkan dengan seperti ini. Bahkan ada juga yang melambangkan dengan hanya huruf kapital saja tanpa dicetak tebal. Nah, bedanya tadi di sini kalau untuk melambangkan vektor itu dilambangkan dengan huruf kapital dengan cetak tebal, sementara untuk melambangkan panjang vektor hanya dilambangkan dengan huruf kapital saja tanpa dicetak tebal. Seperti itu. Nah, karena gambar vektor di sini ya, itu memberikan penamaan vektornya adalah vektor OP, ya, vektor OP, maka di sini untuk melambangkan vektor OP ini tentu kita melambangkan dan menyatakannya sebagai OP dengan ada garis panah di atasnya atau OP dicetak tebal, ya. OP kapital dicetak tebal. Nah, untuk panjang vektornya sendiri, untuk menyatakan besar atau panjang vektornya sendiri dari vektor OP ini tentu dinyatakan dengan OP dengan garis panah seperti yang ini tadi, dengan garis panah di atasnya, atau dituliskan atau dilambangkan dengan OP dengan garis panah di atasnya dengan ada garis lurus di samping kanan kirinya. Atau bisa juga dituliskan atau dilambangkan dengan OP tanpa dicetak tebal. Bisa juga seperti itu. Nah, namun untuk supaya ada keseragaman selama kita mempelajari materi di mata kuliah analisis vektor ini, maka yang kita gunakan untuk pembelajaran kita adalah kita nyatakan vektor dengan melambangkannya ada garis panah di atasnya, ya. Dengan ada garis panah di atasnya. Dan untuk melambangkan panjang vektor, kita mengambil dengan ada, ya, melambangkannya dengan ada garis lurus di samping kanan kirinya dari penamaan vektornya dengan ada garis panah di atasnya. Jadi kesepakatan kita bahwa untuk menotasikan atau untuk menyatakan sebuah vektor, kita gunakan dengan menamakan ini tergantung sebenarnya dengan penamaan vektornya, ya. Kalau vektor itu diberikan nama dengan huruf kecil, maka tentu nanti di sini lambang vektornya adalah huruf kecil dengan ada garis panah di atasnya. Kemudian untuk panjang vektornya tentu nanti adalah A kecil, ada garis panah di atasnya, terus ada garis lurus di samping kanan kirinya. Itu tergantung dari penamaan vektor yang digunakan nanti. Yang penting kita menyepakati bahwa untuk menyatakan dan melambangkan sebuah vektor, maka kita akan menggunakan dengan ada garis panah di atasnya untuk menyatakan vektor, dan untuk menyatakan panjang vektor kita akan menggunakan dengan ada garis lurus di samping kanan kiri dari penamaan vektor itu sendiri. Berikutnya kita akan membahas mengenai macam-macam vektor. Vektor ada dua macam, yaitu vektor sejajar dan juga vektor berlawanan. Untuk lebih memperjelas dan memperdalam pemahaman kita mengenai vektor sejajar dan vektor berlawanan, kita perhatikan keempat vektor berikut. Nah, yang seperti ini tadi yang saya katakan, bahwa ada juga yang memberikan penamaan vektor itu dengan huruf kecil. Nah, karena ini kita berbicara tentang vektor, maka ada garis panah di atasnya. Nah, gambar yang pertama ada vektor A, kemudian vektor B, vektor C, dan juga ada vektor D. Lalu yang seperti bagaimana yang kemudian dimaksud dengan vektor sejajar? Kapankah dua buah vektor atau lebih vektor dikatakan sejajar? Kondisinya adalah ketika dua vektor atau lebih mempunyai arah dan besar yang sama. Jadi, dua buah vektor atau lebih vektor bisa dikatakan sebagai vektor sejajar jika vektor tersebut mempunyai arah dan besar yang sama. Nah, kita lihat dari keempat gambar yang ada di atas. Jadi, dari keempat gambar yang ada di atas, kita bisa melihat berdasarkan tadi pengertian vektor sejajar, maka dari gambar di atas, yang termasuk dalam contoh vektor sejajar adalah vektor B dan vektor
C. Kenapa demikian? Karena vektor B dengan vektor C itu mempunyai arah yang sama, sama-sama mengarah ke sini, sama-sama mengarah ke sana, dan juga antara vektor B dengan vektor C itu besarnya sama. Jadi, bisa dikatakan bahwa vektor B dan vektor C ini merupakan vektor yang sejajar. Nah, berikutnya, lalu bagaimana dengan vektor yang berlawanan? Seperti apa vektor yang berlawanan itu? Nah, kapan vektor dikatakan berlawanan? Vektor akan dikatakan berlawanan jika dua atau lebih vektor mempunyai besar yang sama. Jadi ingat sekali lagi bahwa vektor akan dikatakan berlawanan jika mempunyai besar yang sama, tetapi arahnya berlawanan. Ya. Kapan arahnya berlawanan, tapi vektor itu besarnya sama? Maka itu termasuk dalam kategori vektor yang berlawanan. Nah, dari gambar di atas, vektor yang berlawanan itu adalah vektor C dan D. Kita lihat vektor C dengan D itu besarnya sama. Tapi, kalau kita melihat dari arahnya C dengan arahnya vektor D, itu tidak sama. Ya, arahnya berlawanan. Kalau seperti itu, contoh dari vektor yang berlawanan dari gambar ini adalah vektor C dan vektor D. Sehingga bisa dituliskan vektor C berlawanan arah dengan vektor D. Karena dia berlawanan arah, maka dia bernilai negatif. Begitupun sebaliknya. Tadi juga kita membahas mengenai macam vektor itu tadi, maka ada beberapa hal yang perlu juga kita ingat ketika kita berbicara mengenai vektor. Yang pertama adalah mengenai kesamaan vektor ya. Dua vektor dikatakan sama jika besar dan arahnya sama. Kemudian ada juga kondisi di mana dua vektor dikatakan tidak sama. Nah, ada beberapa kondisi dua buah vektor dikatakan tidak sama. Yang pertama, ketika besarnya sama, arahnya berbeda. Nah, kemudian kondisi yang kedua, besarnya tidak sama, arahnya sama. Kondisi yang ketiga, besar dan arahnya memang berbeda. Nah, kita jelaskan dulu untuk yang pertama, yaitu dua vektor dikatakan sama jika besar dan arahnya sama. Kita lihat di sini ada vektor A, kemudian gambar yang kedua ada vektor B. Dari segi besar, itu antara vektor A dengan vektor B besarnya sama. Ya, dari segi arah, antara vektor A dengan vektor B juga memiliki arah yang sama. Maka, vektor A dengan vektor B ini bisa dikatakan merupakan dua vektor yang sama. Ya, merupakan dua vektor yang sama. Jadi, vektor A sama dengan vektor B. Kemudian yang berikutnya adalah dua vektor dikatakan tidak sama. Kita jelaskan dulu kondisi yang pertama. Kondisi yang pertama adalah besarnya sama, namun arahnya berbeda. Kita bisa melihat bagaimana vektor A dengan vektor B ini besarnya sama. Namun kita juga bisa melihat bahwa arahnya ternyata berbeda. Vektor A arahnya ke kanan, sementara vektor B arahnya ke sini. Jadi, ini antara vektor A dengan vektor B merupakan dua vektor yang tidak sama. Yaitu. Kemudian untuk kondisi yang kedua, besarnya tidak sama, arahnya sama. Di sini kita bisa melihat lewat gambar vektor A, kemudian vektor B. Vektor A ini ya, vektor A itu besarnya lebih kecil dari vektor B. Tetapi kita melihat bahwa antara vektor A dengan vektor B ini arahnya sama, sama-sama mengarah ke kanan ya, sama-sama arahnya. Sehingga antara vektor A dengan vektor B ini pun merupakan dua vektor yang tidak sama karena secara besarnya tidak sama meskipun arahnya sama. Tapi tetap termasuk dalam kategori dua vektor yang tidak sama. Kemudian kondisi yang ketiga adalah besar dan arahnya memang berbeda. Di sini bisa dilihat bagaimana vektor A dengan vektor B dari segi besarnya sudah berbeda, kemudian tentu arahnya pun juga berbeda. Di sini kita bisa melihat bagaimana vektor A mengarah ke sini, kemudian bagaimana vektor B mengarah ke sana. Sehingga antara vektor A dengan vektor B ini pun juga merupakan dua buah vektor yang tidak sama. Oke, demikianlah pembahasan kita mengenai materi pengertian vektor pada kesempatan hari ini. Pekan depan kita akan lanjut untuk mata kuliah analisis vektor dengan materi yang
berikutnya, materi selanjutnya. Saya akhiri dengan ucapan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.